Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisatul Khairiyah, BP 191054-2017, jurusan Ilmu Ekonomi dari IE1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang equilibrium atau keseimbangan. Dalam bab sebelumnya, kita telah melihat bagaimana membangun permintaan individu menggunakan informasi tentang preferensi dan harga. Dan dalam bab ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan permintaan pasar tersebut untuk menentukan harga pasar keseimbangan. Yang pertama yaitu pasokan atau penawaran. Pasokan atau penawaran ini yaitu cara bagaimana mengukur berapa banyak konsumen yang bersedia menyediakan barang pada setiap harga pasar. Untuk menentukan harga ini, maka terlebih dahulu kita harus menentukan berapa banyak barang yang akan dipasok oleh pemasok. Kedua, keseimbangan pasar. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga di luar kendali dan menentukan respon terhadap harga pasar. Pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendali mereka itu disebut dengan pasar kompetitif. Pasar kompetitif ini diasumsikan bahwa setiap konsumen atau produsen adalah sebagian kecil atau secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap harga pasar. Oleh karena itu, keseimbangan barang adalah harga di mana permintaan sama dengan penawaran atau QS sama dengan QD, yaitu di mana harga kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Jika DP kurva permintaan pasar dan SP penawaran pasar, maka P bintang adalah harga equilibriumnya, di mana persamaannya yaitu D dikali P bintang sama dengan S dikali P bintang. P bintang ini adalah harga di mana permintaan sama dengan pasokan atau penawaran, atau bisa juga disebut dengan harga equilibrium. Contoh, misalkan P lebih kecil dari P bintang, di mana permintaan lebih besar daripada persediaan. Beberapa pemasok akan menyadari bahwa mereka dapat menjual barang melebihi harga yang berlaku. Semakin banyak pemasok yang menyadari, maka harga pasar akan terdorong pada titik di mana permintaan sama dengan penawaran. Kedua, P lebih besar dari P bintang, yaitu permintaan lebih kecil daripada penawaran. Maka sebagian tidak akan bisa menjual jumlah yang mereka harapkan untuk dijual. Maka salah satu caranya adalah dengan menjual output lebih banyak dengan menawarkannya dengan harga yang lebih rendah.
Artinya di sini, jika semua pemasok menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah, maka pemasok yang lain harus cocok dengan harga tersebut. Jadi, kelebihan pasokan memberikan tekanan ke bawah di pasar harga. Jika jumlah yang diinginkan dibeli orang dengan harga tertentu sama dengan jumlah yang orang ingin jual pada harga pasar dalam keseimbangan. Selanjutnya yaitu tentang kasus-kasus dalam keseimbangan atau equilibrium pasar. Yang pertama yaitu pasokan tetap atau kurva penawaran vertikal. Artinya, kurva penawaran vertikal di mana kuantitas keseimbangan sepenuhnya ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan harga equilibrium ditentukan oleh kondisi permintaan. Pasokan tetap ini jumlah yang ditawarkan tersebut hanya beberapa saja atau tertentu dan tidak bergantung pada harga. Kasus yang kedua yaitu kurva penawaran sepenuhnya horizontal. Di sini harga ditentukan oleh kurva penawaran, sedangkan kuantitasnya ditentukan oleh kuantitas kurva permintaan. Artinya, jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, maka industri tersebut akan memasok barang dengan harga konstan. Maka di situasi ini, harga equilibrium ini ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitasnya ditentukan oleh kurva permintaan. Sebagaimana dijelaskan dalam kurva, di mana kurva A menunjukkan supply vertikal, itu kurva di mana harga hanya ditentukan oleh kurva permintaan. Sedangkan pada kurva B itu menjelaskan tentang kurva penawaran horizontal, di mana harga hanya ditentukan oleh kurva penawaran. Sedangkan kurva di bawah adalah perubahan ketika kita menggeser kedua kurva ke kiri dengan jumlah yang sama dan dengan harga yang tetap atau konstan. Selanjutnya yaitu tentang pajak. Di sini ada dua pajak, yaitu pajak kuantitas dan pajak nilai. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau yang dijual. Jika T adalah jumlah kuantitas per unit yang terjual, maka kita dapat persamaannya yaitu PD sama dengan PS ditambah T, di mana PD ini adalah jumlah yang dibayar oleh pemasok, sedangkan PS harga yang diterima pemasok, dan T pajak. Kedua yaitu pajak nilai. Pajak nilai ini adalah pajak yang dinyatakan dalam satuan persentase. Contohnya di sini yaitu pajak penjualan negara bagian. Persamaannya yaitu PS sama dengan PD dikurang T, di mana D dikali PD sama dengan S dikali PD dikurang T, atau persamaan PD yaitu PS ditambah T.
Contoh perpajakan dengan permintaan dan penawaran linier. Persamaannya A dikurang B PD sama dengan C ditambah D PS. Di sini kita bisa melihat kurvanya, yaitu dengan kuantitas yang sama tetapi harganya berbeda. Maka secara umum pajak akan menaikkan harga yang dibayar oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh produsen. Selanjutnya adalah tentang exchange atau pertukaran. Equilibrium umum mengacu pada situasi tentang bagaimana perekonomian menyesuaikan untuk memiliki permintaan yang sama di semua pasar pada waktu yang bersamaan. Yang pertama yaitu kota Edgeworth. Kota ini digunakan untuk menganalisis pertukaran antara dua barang dan dua konsumen. Contohnya, jika ada 10 unit barang 1 dan 20 unit barang 2, maka jika A memegang sebanyak 7,12, maka B harus memegang sebanyak 3,8. Jadi, antara barang A dan barang B, yang lebih tinggi adalah barang B. Yang kedua, alokasi efisien Pareto. Adalah alokasi di mana tidak ada realokasi barang yang layak yang akan membuat semua konsumen setidaknya menjadi lebih baik. Yang keempat, perdagangan pasar, yaitu nilai permintaan agregat di mana semua harga adalah nol. Dengan demikian, kita bisa memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik ekonomi yang relevan dari kedua konsumen. Yang keempat adalah alokasi equilibrium. Adalah alokasi di mana setiap agen memilih mengumpulkan barang yang paling banyak disukai dan harga relatif ditentukan dalam sistem equilibrium umum di mana permintaan sama dengan penawaran. Jika permintaan untuk setiap barang bervariasi disebabkan karena harga juga bervariasi, maka dari itu akan selalu ada beberapa harga di mana permintaan sama dengan penawaran di setiap pasar. Ini disebut dengan equilibrium kompetitif. Di sini ada dua teorema. Yang pertama yaitu teorema 1 ekonomi kesejahteraan, yang menyatakan bahwa equilibrium kompetitif adalah Pareto efisien. Sedangkan teorema yang kedua yaitu menyatakan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.